What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film Filipina yang berjudul So. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang kakek tua bernama Turo yang lagi OTW naik Supra menuju perkebunan buah dan sayur milik dirinya sendiri. Arturo sendiri di kampungnya merupakan saudagar kaya, namun sederhana karena kepemilikan lahannya yang tersebar di mana-mana. Begitu sampai, Turo mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang berkata bahwa ia tertarik membeli buah-buahan dari perkebunan milik Arturo. Turo sendiri diketahui memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya yang bernama Aldo. Dan sekarang pria tajir itu memiliki istri baru bernama Cita. Ada satu hal yang selama ini gak pernah diketahui oleh Arturo, di mana Aldo ternyata merupakan mantan kekasih Cita. Dan kini Aldo dan Cita yang tinggalnya bersebelahan kerap kali mengajak Cita ibu sambungnya itu untuk melaksanakan perpusrengan duniawi setiap kali Turo berada di kebunnya. Dan hari ini ketika Turo lagi ada di kebunnya, Aldo pun seperti biasa menghampiri sang ibu untuk diseruput batang karetnya. Awalnya Cita menolak ajakan tersebut karena ia ingin membersihkan diri. Namun karena Aldo udah ngerengek dan kepingin banget, Cita pun akhirnya mengalah dan seruputan itu pun ditutup dengan perpusrengan duniawi yang begitu syahdu. Di tempat yang berbeda, seorang polisi memanggil anak buahnya yang bernama Pares. Sersan tersebut meminta Pares untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Vanessa. Dana tersebut merupakan dana simpanan dari para pejabat korup yang dipercayakan kepada Vanessa. Menurut informasi yang diperoleh, Vanessa memiliki jaringan luas di beberapa negara lain dan bisnisnya itu sudah sangat menggurita. Sersan menegaskan bahwa kasus ini harus segera diusut tuntas. Hal ini guna menangkap pejabat korup yang akan maju dalam pemilihan wali kota nanti. Sementara itu, suatu hari Aldo membawa sebotol kecil ramuan yang sudah dia modifikasi. Cita terkejut melihat Aldo membawa hal itu. Lantas akhirnya Aldo pun buka suara. Aldo berkata bahwa sejak dulu Aldo dan ibunya seringkali ditinggalkan oleh Turo. Turo merupakan orang yang sangat baik di luar, namun begitu jahat pada keluarganya di rumah. Aldo sangat membenci Turo karena menurutnya ibunya itu berpulang ke dunia anime akibat ulah Turo yang selalu menyalahkannya. Aldo hanya meminta agar Cita mau membantunya memberikan setetes ramuan itu ke dalam kopi milik Arturo. Setelah itu semua harta dan warisan milik Arturo akan turun kepada mereka, dan merekalah yang paling diuntungkan dalam insiden ini. Mereka hanya perlu mengatakan kalau Turo mengalami serangan jantung dan gak sempat nyerang balik. Cita pun seketika terdiam mendengarnya dan dia sempat ragu. Dia berkata dia akan memilih waktu yang pas untuk mengabulkan permintaan Aldo. Lantas sesaat kemudian Turo akhirnya pulang. Dia pun meminta Cita untuk dibuatkan secangkir kopi. Namun tiba-tiba ponselnya kembali berdering dan ternyata itu adalah Vanessa. Vanessa pun mengajak Turo untuk bertemu guna membahas kesepakatan kerja sama mereka. Pada akhirnya Turo pun langsung bersiap dan kemudian pergi menemui Vanessa di sebuah kafe. Beberapa saat kemudian Turo akhirnya tiba di kafe itu dan bertemu dengan Vanessa. Pria itu pun membawa buah tester hasil perkebunannya sendiri. Di pertemuan itu Vanessa juga mencoba memancing Turo yang udah tuwir itu dengan rayuan yang membuatnya jadi naksir dengan Vanessa. Turo pun bertanya apakah dia sudah menikah. Dengan santai Vanessa bilang kalau ia belum menikah. Menurutnya menikah bukanlah hal yang utama.
Yang terpenting adalah pria itu bisa membawa Vanessa menuju puncak kehuhasan. Vanessa juga tak mempermasalahkan Turo yang sudah memiliki Chita. Meskipun baru saling mengenal, mereka yang udah merasa nyaman ini akhirnya melipir ke gubuk yang ada di kebun Turo. Dan di sanalah mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu bersemangat. Turo lantas menghubungi Chita dan berkata bahwa ia harus pergi keluar kota untuk menandatangani kontrak dengan Vanessa. Keesokan harinya Aldo mendatangi Chita dan meyakinkan Chita bahwa Turo saat ini lagi serong kanan dengan seorang yang mengaku rekan bisnisnya. Itu semua Aldo lakukan untuk membuat Chita yakin kalau Turo memang pantas dipulangkan ke dunia anime. Aldo pun menyindir Chita dengan tajam dan mengatakan kalau percuma dia memiliki wajah yang cantik namun mudah dibohongi oleh Arturo. Mendengar hal itu Chita pun sangat kesal. Dia pun meminta Aldo untuk segera pergi dari hadapannya. Sementara itu Turo mengajak Vanessa untuk mengunjungi perkebunan miliknya sambil berjalan-jalan di antara pohon buah naga yang sebentar lagi akan panen. Turo pun mulai menceritakan tentang keluarganya, khususnya Aldo yang nakal banget kepada Vanessa. Vanessa pun menyemangatinya dan memintanya untuk sabar. Turo yang kebawa suasana, ia pun kembali mengajak Vanessa untuk berpusreng lagi saat ini juga. Kebetulan sikonnya juga lagi mendukung banget karena sepi. Pada akhirnya Vanessa pun hanya bisa menuruti pria uzur yang punya nafsu makan tinggi banget itu. Setelah menyelesaikan tugas bersama, Turo yang sejak tadi dicariin sama Chita memutuskan untuk mengajak Vanessa ke rumahnya. Vanessa juga ingin bertemu dengan Chita untuk meminimalisir kecurigaan Chita pada dirinya. Ketika mereka tiba di rumah, ternyata Chita dan Aldo lagi asik berpusreng. Untungnya dengan cepat Aldo berhasil bersembunyi di area shower yang tertutupi gorden sebelum mereka melihat. Turo lalu memperkenalkan Vanessa kepada Chita dan menjelaskan bahwa Vanessa ini sekarang merupakan klien terbesarnya. Vanessa kemudian izin ke toilet guna membersihkan diri. Namun ketika berada di toilet, karena sebelumnya si Aldo belum beres dengan si Chita, dia pun menampakkan diri dan mengajak Vanessa yang belum dia kenali itu untuk berpusreng dengannya. Dan anehnya Vanessa nurut-nurut aja. Beberapa saat kemudian Turo yang merasa Vanessa terlalu lama di toilet, dia pun memanggilnya dan mintanya untuk segera keluar dan makan bersama dengan mereka. Setelah beres, mereka bertiga pun menikmati makan siang bersama. Ketika mereka sedang asik makan, Chita pun juga berhasil membantu Aldo untuk keluar dari toilet tanpa diketahui oleh Arturo. Setelah itu, atas saran dari Aldo, mereka pun masuk ke dalam mobil Arturo karena ia yakin Turo dan Chita itu tak hanya rekan bisnis semata, melainkan juga punya hubungan spesial. Lantas sesaat kemudian, Turo dan Vanessa pun segera berangkat menuju ke kota untuk mencairkan uang muka. Namun sesaat kemudian mereka justru berhenti di ladang perkebunan milik Arturo. Aldo yang penasaran pun langsung mengikutinya dan ternyata dugaan benar, mereka berdua lagi ngadu mekanik untuk ketiga kalinya cuy. Anjir, apa nggak lecet ya si Vanessa. Lantas Chita yang curiga akhirnya turun dari mobil dan melihat sendiri Turo dan Vanessa yang lagi ngadu mekanik. Merasa kecewa, Chita mengambil sebuah parang untuk menghentikan kelakuan mereka. Untungnya Aldo berhasil menahan Chita sebelum ia bertindak di luar nurul dengan Vanessa. Malamnya Turo berbicara dengan Chita dan berkata bahwa dia menyesali apa yang dia lakukan. Ia meminta maaf dengan tulus dan berjanji bahwa kejadian itu tak akan terulang lagi. Turo pun memberikan sejumlah uang sebagai upaya agar dimaafin oleh Chita. Dia meminta Chita untuk membeli apapun yang bisa membuatnya kembali bahagia. Beberapa hari berlalu, Paresi Pak Polisi berhasil membekuk Vanessa yang sedang berada di kontrakannya Aldo dan lagi diaduk-aduk cuy donat kejunya. Polisi itu pun mengatakan kalau dia nggak akan menangkap Vanessa asalkan Vanessa mau bekerja sama dengan polisi untuk menjebloskan si pejabat yang korup dan akan mencalonkan diri sebagai wali kota itu. Vanessa pun sepakat. Ia lalu menghubungi Arturo untuk meminta bantuan berupa modal untuk berangkat ke luar
luar negeri. Arturo pun mau membantunya asalkan ia mau bertemu di kafe seperti biasa. Lantas sambil nyeruput kopi buatan Cita, Turo berkata bahwa ia akan kembali bertemu dengan Vanessa, namun berjanji nggak akan ngelakuin aneh-aneh lagi. Namun ketika akan melangkah keluar, tiba-tiba ia pun terjatuh dan langsung pulang ke dunia anime saat itu juga. Ternyata Cita sudah menambahkan kopi Turo dengan ramuan modifikasi dari si Aldo. Di sisi lain, karena Turo tak kunjung datang, Vanessa pun kembali menghubunginya. Namun ternyata yang mengangkat telepon adalah Cita, dan Cita berkata bahwa Turo telah berpulang ke dunia anime secara tiba-tiba. Lantas saat kemudian Aldo dan Vanessa pun mendatangi rumah Cita untuk melihat Arturo yang udah lewat itu. Dalam kesedihan itu, Aldo dan Vanessa yang masih shock meminum segelas air yang tersedia di atas meja. Tanpa mereka sadari, air itu ternyata udah dimodif oleh Cita, dan sesaat kemudian Cita dan Aldo pun langsung berpulang ke dunia anime untuk menyusul Arturo. Beberapa jam setelah kejadian itu, Cita memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk menghilangkan jejaknya. Lantas di suatu kota, Cita dijemput oleh pares si polisi itu. Mereka ternyata telah merencanakan pekerjaan ini sejak lama, dan mereka berhasil menggasak uang tunai serta beberapa barang berharga lainnya milik Arturo.